Halo, jumpa lagi teman-teman para pecinta ikan hias dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya guys. Kali ini saya ingin membagikan informasi apa saja yang bisa kita berikan kepada ikan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa ya guys, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Saya akan beritahukan makanan apa saja yang biasanya diberikan kepada ikan diskus. Saya akan mulai dari yang paling jarang untuk berikan sampai yang paling recommended untuk diberikan kepada ikan diskus kita. Nah, nanti saya akan beritahukan harganya, ya, kelebihannya dan kekurangannya juga akan saya beritahukan. Oke, jadi cek terus video ini hingga selesai ya. A few moments later. Kita mulai dari jenis makanan yang pertama, yaitu jentik nyamuk. Wow. Ya, jentik nyamuk memiliki sebutan yang berbeda-beda ya. Itu sering disebut dengan encuk. Kekurangannya dari jentik nyamuk ini adalah jentik nyamuk ini sangat sulit untuk didapatkan ya. Dan sekali para penjual ikan hias itu menyediakan ya pakan ikan berupa jentik nyamuk ini. Karena jentik nyamuk ini itu harus segera diberikan kepada ikan untuk dimakan. Tidak bisa disimpan terlalu lama. Dia akan dengan cepat bermetamorfosis, berubah menjadi nyamuk. Ya, karena dia juga pakan hidup, dia juga punya kelemahan bahwa ketika kita memberikan kepada ikan kita, itu bisa saja jentik nyamuk ini ya membawa bakteri dan penyakit. Kelebihannya jentik nyamuk ini, karena kita berikan jentik nyamuk ini dalam keadaan hidup pada ikan kita, melatih keaktifan dari ikan kita tersebut. Kalau melihat kotoran yang dihasilkan dari ikan yang memakan jentik nyamuk ini, tidak membuat menjadi berkabut. Kekurangan lainnya adalah jentik nyamuk ini itu memiliki tingkat protein yang tidak terlalu tinggi. Namun tetap sangat baik ya bagi ikan karena membuat postur dari tubuh ikan itu menjadi lebih proporsional. Tapi itu juga kalau kita memberikan ya jentik nyamuknya dengan cukup setiap hari ya, tidak kekurangan. Ya, biasanya yang menjual itu di ini ya, di daerah yang dimana terdapat penjualan ikan secara grosir, seperti contohnya kalau di dekat tempat saya seperti Pasar Parung ya, atau di daerah Jakarta itu ada Pasar Jatinegara gitu ya. Itu saya rasa pasti ada yang menjualnya. Ya, biasanya jentik nyamuk ini dijual per kantong. Di mana satu kantongnya itu kalau diukur secara volumetrik ya, jumlah jentik nyamuknya itu sekitar 1 cup satu cup air kemasan yang gelas. Ya, itu harganya adalah berkisar antara 5.000 sampai 10.000 rupiah. Walaupun banyak artinya harus segera dihabiskan oleh ikan-ikan peliharaan kita. Baik, yang berikutnya. 2 hours later. Ya, ini juga masih merupakan makanan hidup ya guys. Wow. Ya. Oke, kita sering menyebutnya atau nama umumnya adalah kutu air. Ya, yang di pasaran ada 2 jenis, yaitu Daphnia magna ya, atau sering disebut dengan kutu air besar. Jadi kutu air tapi ukurannya agak lebih besar ya. Kemudian yang satu lagi adalah Moina sp. Kutu air ini ya ukurannya sangat kecil. Kutu air ini klasifikasinya termasuk jenis udang-udangan ya, udang-udangan mikro. Ukurannya sangat kecil, masih bisa terlihat tapi ukurannya sangat kecil. Karena ada makanan hidup, maka
sekali lagi ya, pasti kekurangannya adalah kutu air ini, Daphnia maupun Moina itu membawa resiko bakteri dan penyakit. Kekurangan lainnya ya, karena ukurannya sangat kecil ya, pastinya tidak cocok ya kalau kita berikan kepada yang namanya ikan diskus. Apalagi ikan diskus yang kita miliki ya, itu ukurannya ya sudah cukup besar. Ya, semakin besar ya, maka pasti membutuhkan makanan yang lebih banyak. Kelebihan dari kutu air Daphnia atau Moina ini, dia akan melatih respon dari ikan kita. Kelebihan lainnya, karena dia termasuk golongan udang-udangan ya, di mana yang namanya udang itu memiliki tingkat protein yang sangat tinggi. Dia memiliki zat yang mampu untuk meningkatkan kualitas corak dan warna pada ikan kita. Ya, apalagi terutama kalau misalnya seandainya ikan kita ya memiliki gen berwarna merah. Kutu air ya, Daphnia atau Moina ini ya memang sangat mudah sekali untuk dibudidayakan. Semua yang namanya makanan hidup ya, itu pasti memiliki resiko membawa bakteri atau penyakit. Di pasaran ya, di pasaran kutu air Daphnia atau Moina ini juga banyak dijual. Biasanya kutu air ini ya, Daphnia atau Moina ini itu banyak dijual di pasar ikan grosir. Harganya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 untuk satu kantong plastiknya. Satu kantong plastik berisi kurang lebih sekitar 500 ml. Makanan selanjutnya ya, yang bisa kita berikan kepada ikan diskus kita adalah Nani? Cacing sutra. Kalau cacing sutra ini masih lebih mudah untuk kita dapatkan ya, atau kita cari di toko-toko ikan hias di mana dekat tempat tinggal kita berada. Ya, cacing sutra ini ya, itu sudah banyak sekali petani-petani pembudidayanya. Cacing sutra merupakan pakan hidup. Nah, jadi karena dia pakan hidup, sekali lagi ya, pasti punya resiko membawa bakteri dan penyakit. Kekurangan dari cacing sutra ini adalah ya, tidak bisa disimpan terlalu lama. Oke, kalaupun ingin menyimpannya sedikit lama, yaitu pastikan disimpan di tempat yang berarus air, ya, kemudian beraerasi, gitu ya, dan paling enggak 1 hari sekali diganti airnya. Ya, kelebihan dari cacing sutra ini adalah cacing sutra ini memiliki protein yang tinggi, ya, sekaligus juga lemaknya juga tinggi, ya. Jadi proteinnya tinggi dan lemaknya juga tinggi. Biasanya ikan kita akan menjadi cepat besar dan juga sekaligus agak sedikit berlemak, ya, agak sedikit gemuk. Tapi bagi para pemelihara ikan diskus itu biasanya jarang sekali memberikan yang namanya cacing sutra. Karena resiko tadi ya, bakteri dan penyakitnya itu sangat besar jika diberikan kepada yang namanya ikan diskus. Ya, terutama resiko penyakit pencernaan. Ya, untuk harganya sendiri untuk satu cup gelas kemasan, ya, 1 cup gelas kemasan itu dibanderol harganya antara 10.000 sampai 20.000 rupiah saja. Ya, itu kalau kita belinya di toko ikan hias. Ya, kalau kita belinya secara grosir itu bisa lebih murah lagi. Ya, makanan berikutnya yang bisa kita berikan kepada ikan diskus kita, yaitu ini YOLO! Artemia. Artemia ini juga termasuk golongan udang-udangan. Ukurannya lebih kecil daripada kutu air, ya, baik Daphnia maupun
Moina. Nah, tapi kenapa saya katakan lebih kecil? Ya, karena kita mendapatkannya itu dengan cara ya menetaskan telur-telur dari Artemia ini sendiri. Karena memang sebenarnya udang Artemia itu sendiri sebenarnya ukuran dewasanya cukup besar, bahkan lebih besar daripada Daphnia ataupun Moina. Ya. Nah, jadi di pasaran ya kita hanya bisa mendapatkan bentuk telurnya, ya. Atau mungkin ada juga yang sudah sudah ditetaskan yang kemudian dikeringkan, ya. Oke, nah ini yang model belum ditetaskannya ya biasanya berupa seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, bubuk, seperti bubuk. Nah, seperti ya. Bentuknya bubuk seperti ini. Ya. Kalau saya lihat produk-produk ini itu belum ada yang made in Indonesia. Ya, jadi ini import gitu. Tapi ini sangat luar biasa sekali ya, karena telur-telur ini itu bisa bertahan cukup lama. Telur-telur ini itu harus ditetaskan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini contoh yang sudah ditetaskan. Ya. Nah, jadi kalau sudah ditetaskan ya, dia akan berwarna seperti ini. Ya. Akan berwarna orange. Ya, akan berwarna orange. Ya, yang artinya isi telurnya itu sudah keluar. Jadi cangkangnya sendiri berwarna coklat, ya. Tapi isi telurnya, si Artemia itu sendiri itu berwarna orange seperti ini. Ini bergerak ya, ini hidup. Nah, seperti itu. Ya, ini hidup nih. Oke, tuh. Ya, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Oke. Pada awal-awalnya Artemia ini hanya berupa telur seperti ini yang harus kita tetaskan ya, dan proses penetasannya butuh waktu kurang lebih 20 hingga 24 jam. Ya, kekurangannya adalah kita harus memprosesnya terlebih dahulu. Ya, jadi kita tidak bisa secara spontan untuk memberikan ini ke ikan diskus kita. Tapi tenang saja ya, karena ada juga ya Artemia yang sudah dikupas kulitnya. Jadi bentuknya kering. Seperti itu ya. Bentuknya kering, jadi artinya kita bisa langsung memberikan kepada ikan kita tersebut. Ya, kekurangan lainnya adalah kita tidak bisa menyimpan hasil Artemia ini ya yang sudah ditetaskan tadi ya, itu terlalu lama. Paling lama 2 atau 3 hari lah. Ya, 2 atau 3 hari dalam keadaan yang hidup. Kekurangan lainnya ya adalah ya karena bentuknya sangat kecil ya, pasti kalau kita berikan untuk ikan diskus ya itu butuh jumlah yang sangat banyak. Ya, kelebihan dari Artemia ini dia memiliki tingkat protein yang sangat tinggi. Karena dia sudah packing kering seperti ini ya, di packing kering seperti ini, makanan ini ya itu ya bebas dari penyakit dan bakteri. Tapi ya ketika kita menetaskannya, kita menggunakan air minum ya. Paling tidak ya resiko bakteri dan penyakitnya itu sangat-sangat kecil. Ini untuk ukuran kurang lebih 400 gram, sekitar di 700-an ribu ya, harganya 700.000. Oke, tapi tenang aja, ini kalau hanya diberikan untuk burai ikan diskus ya, ini bisa bertahan lama ya, tergantung juga. Kalau buraiknya banyak ya pasti ini akan sangat cepat. Berikutnya makanan berikutnya yang bisa kita berikan kepada ikan kita ya, pelet. Bukan pelet yang untuk itu ya. Pelet ini bukan makanan hidup, ini adalah makanan olahan kering. Banyak sekali yang namanya produk pelet yang bisa kita temukan di toko-toko ikan hias. Mulai dari yang harganya 10.000 ya, sampai yang harganya ya mungkin paling mahal kalau di toko ikan hias itu antara 50.000 sampai 80.000 rupiah. Semua pelet
ya semua pelet yang dijual tersebut ya bisa diberikan kepada ikan diskus selama memang ikan diskusnya mau memakan pelet tersebut. Oke. Nah, tapi pelet seperti apa yang kualitasnya baik untuk ikan diskus yang kita pelihara? Itu karena setiap pelet tersebut itu memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Nah, itulah makanya kenapa harganya bisa bervariasi antara sekian puluh ribu sampai sekian puluh ribu tadi. Ya, semua pelet bagus ya selama bisa dimakan oleh si ikan kita. Biasanya yang saya berikan untuk ikan diskus adalah yang seperti ini. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Oke, jadi dia tidak bulat-bulat persis gitu ya. Kita lihat di pasarannya ya. Ya, harganya Piro mas? 5 sampai 10 kali lipat dari makanan pelet yang biasa gitu. Kenapa bisa semahal itu? Ya pasti ada kelebihannya. Ukuran dari pelet ini, oke, yang saya bicarakan adalah pelet yang ini karena saya biasanya pakai yang ini. Kekurangannya adalah kalau seandainya kita memberikan secara berlebihan, maka pelet ini akan ya membuat aquarium kita itu berkabut dan kabutnya itu berwarna kemerahan. Ya, kalau teman-teman menggunakan filter, maka teman-teman akan lihat di situ pada filter tersebut, ya itu akan terlihat ya bagian kapasnya akan berwarna kemerahan. Ya, kalau teman-teman tidak menggunakan filter, maka teman-teman harus rajin ya untuk mengganti airnya. Sama ya ketika pelet ini dimakan ya kemudian kotoran yang dikeluarkan oleh ikan kita masih mengandung ya zat pigmen yang tidak diserap oleh tubuh ikan tersebut. Kita itu sama-sama akan menimbulkan ya itu akan membuat air di akuarium kita itu ya itu akan cenderung memiliki warna merah. Ya kelebihannya adalah nah ini dengan pelet seperti ini, ya kelebihan dari pelet ini adalah pelet ini mengandung protein yang cukup tinggi. Ditambah dengan tadi, ya bahwa pelet tersebut itu ditambahkan pigmen, ya zat pigmen berwarna merah. Kelebihannya kita memberikan makanan ini yang pertama adalah akan membuat ikan kita, ya itu menjadi cepat besar, ya dan juga baik corak dan warnanya itu menjadi sangat bagus. Kemudian karena ini adalah makanan kering, kemungkinan bakteri dan penyakitnya itu jauh lebih kecil. Kemudian kelebihan lainnya adalah sangat mudah ya memberikan makan ikan kita. Ya harganya sendiri ini ya biasanya kalau di toko-toko ikan hias, Piro mas? itu paling besar menjual dengan ukuran seperti ini ya. Yang 100 gram ya 100 gram itu berkisar antara 80 sampai 100 ribu rupiah. Ya, nah ini ukuran besarnya ya seperti ini. Ini dulu saya beli di harga segini. Ya, ini ukuran 375 gram. Mungkin ini harganya sekarang sudah naik ya. Kalau teman-teman ingin membeli pelet seperti ini, ya itu perhatikan tanggal kadaluarsanya. Berikutnya, ya top nomor 2-nya makanan yang biasa diberikan kepada ikan diskus. Sombong amat. Nah ini bukan burger yang ada di restoran ya. Oke, ini hanya sebutannya saja, burger. Burger ini adalah olahan jantung sapi. Sekali lagi ya, jantung sapi. Ya, jadi burger ini adalah jantung sapi yang diolah, ya. Jantung sapi yang di blender. Biasanya ada tambahannya, udang kupas. Ditambahkan lagi dengan beberapa sayuran, ya. Ditambahkan lagi beberapa vitamin. Kemudian ditambahkan lagi pigmen pewarna. Kemudian ada juga yang menambahkannya dengan spirulina. Ya, di blender, dicetak.
gitu ya, masukin ke dalam plastik, kemudian diratakan, ya, jadi bentuknya seperti ini, ya, kemudian ditaruh di dalam kulkas, dibekukan. Nanti ketika ingin memberikan ke ikan diskus, yaitu cukup dipotong-potong saja, ya, cukup dipotong-potong, kemudian kasih begitu saja ya ke ikan diskus kita, ya, makanan andalan bagi para breeder, ya, karena bisa mendorong pertumbuhan ikan diskus sangat cepat, ya, dan juga dengan komposisi yang bisa kita atur, ya, itu bisa mendorong juga ya corak dan warna dari ikan tersebut. Burger ini ya tidak mudah untuk kita dapatkan di toko-toko ikan hias, tapi beberapa seller saya lihat ada di ada di toko online shop, ya, silakan dicari aja ya burger diskus. Untuk kekurangannya yang saya amati adalah kalau misalnya burger ini bersisa di dalam akuarium kita, itu akan menyebabkan air di akuarium itu berkabut, gitu ya, bahkan agak sedikit berminyak, seperti itu. Tapi sama sekali tidak membahayakan, ya. Tapi kalau kalian ingin mencobanya, ya silakan. Sudah banyak tutorialnya juga, ya, bagaimana cara membuat si burger ini. Oke, kelebihannya adalah dia bisa mendorong ya pertumbuhan ikan dengan sangat cepat, ya. Kemudian komposisinya yang bisa kita atur. Ya, kekurangan lainnya ya paling hanya kita repot saja untuk membuatnya, ya, dan juga kekurangannya adalah ya kita tidak bisa mendapatkannya di toko-toko ikan hias di mana tempat tinggal kita berada. Ya, saya cek di toko online, ya, toko online itu harganya kurang lebih 40 ribuan ya per 100 gram. Ya Allah. Oke, itu top nomor 2-nya ya, makanan untuk ikan diskus. Top number 1-nya ya untuk diskus versi Marjo Channel. Gitu ya. Oke, versi Marjo Channel nih. Ya, ini dia ya. Kenapa dikatakan paling oke? Kekurangannya adalah untuk pemberian makan cacing beku ini ke ikan kita, ya, itu tidak bisa dengan mudah. Tidak gampang, ya, tapi juga tidak sulit. Ada yang menjual hidup, ya, tapi kalau di toko-toko ikan hias itu biasanya dijual dalam bentuk beku. Cacing beku ini juga dijual dalam dua bentuk. Yang pertama adalah keluaran dari pabrikan, ya, yang kemudian dia dicetak dengan menggunakan seperti ini. Jadi aslinya bentuknya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, ya, dijual dalam bentuk seperti ini. Ya, per lempeng seperti ini, ya, per lempeng. Satu lempeng ini ada yang ukuran setengah kilo, ada yang ukuran 1 kilo, bahkan mungkin ada juga yang lebih kecil. Kekurangan dari cacing beku ini adalah jika kalian membelinya dalam bentuk lempengan, itu pasti akan merepotkan, ya, dalam memberikan pakan kepada ikan kita. Harus dipotong-potong terlebih dahulu, ya, disesuaikan porsinya dengan jumlah ikan yang ada. Jika kalian membelinya yang dalam bentuk tray, ya, kadar air di dalam tray ini lebih banyak daripada jumlah cacingnya. Kadang airnya ini itu bisa membuat keruh air di dalam akuarium kita. Kurangan lainnya adalah ya tentu saja karena dia berupa cacing beku, ya, maka pasti kita harus memiliki yang namanya freezer untuk menyimpan si cacing beku ini. Ya, walaupun dia berasal dari makanan hidup, tetapi karena dia sudah dibekukan, maka tingkat resiko bakteri dan penyakitnya itu jauh lebih kecil daripada ketika kita memberikan cacing ini dalam keadaan yang benar-benar masih hidup, ya. Dengan harga yang masih bisa dikatakan terjangkau, kita bisa mendapatkan kuantitas yang cukup banyak. Untuk tingkat protein dan lemaknya itu masih tidak kalah, ya, dengan makanan-makanan yang bermerek lainnya.
kelebihan lainnya dari cacing beku ini adalah jika kita simpan di dalam freezer itu bisa bertahan cukup lama. Bisa kita simpan di dalam freezer itu 2 hingga 3 bulan. Kenapa cacing beku ini menjadi top number 1-nya? Ya, karena cacing beku ini paling sering diberikan oleh ikan diskus, ya, oleh para breeder. Ya, karena tadi seperti saya katakan, ya, dengan harga yang cukup terjangkau, kita bisa mendapatkan kuantitas yang cukup banyak, ya, dengan tidak mengurangi tingkat protein, ya, tingkat protein yang dibutuhkan oleh ikan diskus kita. Ya, bagian yang terakhir adalah, nah, sekarang berapa sih harganya? Ya, berapa sih harganya untuk cacing beku ini? Yang dalam bentuk tray ini, biasanya satu tray seperti ini 8.000, ya, hingga 10.000 rupiah. Kalau misalnya yang bentuknya lempengan, itu biasanya dijual kurang lebih antara 40.000 sampai 60.000 rupiah untuk 1 kilogramnya. Itu dia, ya, jenis-jenis makanan yang bisa kita berikan untuk ikan diskus kesayangan kita. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman sekalian, ya. Silahkan pilih makanan apa yang terbaik untuk ikan diskus teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik subscribe, like, komen, dan sharingnya, ya. Dan teman-teman bisa juga follow Instagram saya di sini, ya, di sini, ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang ikan diskus dan juga ikan-ikan hias kesayangan kita semua. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa. Salam pecinta ikan hias.